Selamat datang di Ruang Paham. Bersama Ruang Paham, bikin semua jadi lebih mudah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih, biasanya dipanggil Fatih. Saya merupakan mahasiswa dari Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Dan pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas 100 soal persiapan UTS Fisika agar pada saat UTS nanti teman-teman sudah paham dengan berbagai tipe soalnya. Dan untuk bab apa saja yang dibahas dalam soal ini akan saya cantumkan di description box. So, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Oke, jadi yang pertama, besaran berikut yang merupakan besaran vektor adalah. Di sini perlu kita ketahui terlebih dahulu ya teman-teman. Apa sih besaran vektor itu? Jadi besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, manakah di antara pilihan ini yang termasuk dari besaran vektor gitu ya? Jadi, apakah massa? Massa apakah termasuk dari besaran vektor? Jawabannya enggak ya teman-teman, karena massa itu hanya punya nilai saja. Contohnya misal massa suatu kotak penyimpanan itu adalah 5 kg. Jadi dia cuma punya nilai 5 kg itu tadi, tetapi dia tidak punya arah gitu ya. Misal, kemudian suhu. Apakah suhu juga termasuk dari besaran vektor? Jawabannya enggak juga ya teman-teman, karena suhu itu juga punya nilai aja. Contohnya misal suhu hari ini adalah 30 derajat Celcius gitu. Jadi dia hanya punya nilai yaitu 30 derajat Celcius. Jadi di sini adalah 30 derajat Celcius. Skalar. Kemudian selanjutnya adalah perpindahan. Apakah perpindahan termasuk dari besaran vektor? Jawabannya benar ya teman-teman. Karena perpindahan itu sendiri adalah bagaimana suatu benda ataupun suatu material ataupun orang gitu ya berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, dari posisi awal sampai ke posisi yang akhir gitu ya. Nah, contoh misal saya jalan kaki 10 meter ke arah utara. Berarti di sini saya punya nilai nih, yakni ke arah utara gitu ya, ke arah utara. Di mana 10 meter ini adalah nilai, utara ini adalah arahnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah waktu. Waktu, apakah waktu termasuk dari besaran vektor? Jawabannya enggak juga ya teman-teman, karena waktu itu hanya punya nilai aja. Contohnya misal saya menempuh jarak dari misal saya membutuhkan waktu untuk sampai dari kampus A ke kampus B adalah 15 menit. Maka nilainya adalah 15 menit. Tetapi nilainya tidak diketahui. Tetapi arahnya tidak diketahui. Jadi misal 15 menit gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang mana ya teman-teman? Jadi jawabannya adalah yang C, perpindahan. Karena dia punya nilai dan juga arah. Selanjutnya adalah ke soal yang kedua. Di sini pasangan besaran dan satuan SI yang benar adalah, oke mari kita bahas. Satuan SI itu adalah satuan internasional gitu ya teman-teman. Jadi satuan yang sudah disepakati oleh para ilmuwan gitu ya. Nah, di sini apa aja sih satuan yang udah disepakati di antara ini? Oke, kita bahas ke yang gaya dulu. Gaya apakah satuannya joule gitu ya? Jawabannya enggak ya teman-teman. Jadi gaya itu adalah satuannya adalah Newton gitu ya. Sedangkan joule itu adalah satuan dari
usaha, ataupun energi. Selanjutnya massa. Apakah massa itu satuannya gram? Sebenarnya eh, sebenarnya satuan dari massa itu adalah kilogram gitu ya teman-teman. Jadi tetapi di sini jawabannya masih salah. Kenapa kok masih salah? Karena satuan yang disepakati oleh para ilmuwan adalah kilogram. Sedangkan gram ini adalah konversi dari kilogram ke gram gitu ya. Jadi satuan dari massa ini adalah kilogram gitu ya. Bukan gram. Oke, selanjutnya adalah panjang. Apakah satuan dari panjang itu adalah meter? Jawabannya benar ya teman-teman, karena para ilmuwan sepakat dalam 7 besaran pokok itu panjang itu satuannya memang meter. Kemudian waktu. Apakah waktu itu satuannya jam? Jam itu enggak ya teman-teman. Jadi waktu itu adalah satuannya adalah second gitu ya. Jadi sebentar. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Panjang adalah meter. Oke, selanjutnya. Pernyataan yang benar tentang massa dan juga berat adalah. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, pernyataan yang benar tentang massa dan berat. Kalau di fisika, rumus dari berat sendiri itu adalah W sama dengan massa kali massa kali gravitasi gitu ya. Jadi misal ini saya tuliskan dulu. W ataupun berat itu rumusnya adalah massa dikali sama gravitasi. Nah, kemudian dari rumus ini kita bisa identifikasi nih teman-teman, mana yang termasuk dari pernyataan antara massa dan juga berat gitu ya teman-teman. Apakah massa itu bergantung pada lokasi? Jawabannya enggak ya teman-teman. Dimanapun massa itu entah di suatu tempat ataupun di bumi, di planet yang lain, massanya itu tetap gitu ya. Jadi massa itu tidak bergantung pada lokasi. Selanjutnya, berat apakah selalu tetap gitu ya? Jawabannya enggak ya teman-teman, karena dari rumus ini kita udah bisa lihat bahwa kalau gravitasinya berubah, masanya tetap, maka beratnya juga akan ikut berubah gitu ya. Jadi jawabannya enggak. Kemudian massa adalah gaya gitu ya. Jadi tadi kita udah bahas bahwa massa itu adalah kilogram, sedangkan gaya itu adalah newton, sehingga sangat berbeda sekali gitu ya teman-teman. Jadi ini jawabannya salah. Kemudian berat bergantung pada gravitasi. Nah, di sini ini jawabannya benar. Kok bisa benar ya? Karena di sini bisa kita lihat gitu ya. Ketika misal masanya 70 dan gravitasinya misal diperbesar gitu ya. Misal dari 9,8 jadi 10, maka juga beratnya pun akan ikut berubah gitu ya. Atau misal di suatu planet lain gitu, massa suatu planet itu 80 kg, sedangkan gravitasinya itu 9,8, maka massa dan juga beratnya itu pun juga akan berbeda gitu ya. Jadi jawaban yang benar dari soal nomor 3 ini adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Alasan utama hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian gitu ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketidakpastian dalam pengukuran itu sendiri adalah saat ketika satu keterbatasan alat ukur gitu ya. Keterbatasan alat ukur. Gitu ya. Jadi
Dari sini kita bisa identifikasi gitu ya teman-teman, bahwa keterbatasan alat ukur itu menjadi indikator utama dari ketidakpastian. Terus kenapa kok yang lainnya nggak benar gitu ya? Mari kita cek satu persatu. Misal kesalahan teori. Nah, kesalahan teori ini itu sebenarnya tergantung dari penggunaan kita gitu ya. Mengukur itu tidak ada hubungannya dengan teori gitu ya. Jadi tidak valid ketika dikatakan ketidakpastian itu terjadi juga karena kesalahan teori. Karena perlu diketahui juga bahwa ketidakpastian itu adalah batasan gitu ya, batasan. Ketidakpastian itu batasan dari proses pengukuran itu sendiri. Dari proses pengukuran. Sehingga hal-hal yang menjadi indikator ketidakpastian itu adalah pada saat pengukuran, bukan pada hal-hal yang di luar pengukuran gitu ya. Kemudian keterbatasan alat ukur, itu berarti benar ya teman-teman. Kemudian kesalahan rumus, sekali lagi dikatakan bahwa ini batasan, sekali lagi dikatakan bahwa ketidakpastian adalah batasan dari proses pengukuran, sedangkan kesalahan rumus itu adalah kesalahan penggunaan dari kita sendiri gitu. Misal human error, kita mungkin salah masukin rumus atau lain sebagainya. Kemudian satuan tidak baku. Nah, kalau satuan tidak baku itu juga bukan bagian dari ketidakpastian, tetapi dia adalah bagian dari metode gitu ya. Sehingga jawaban yang benar di nomor 4 ini adalah yang B. Oke, selanjutnya 5. Fungsi utama pemecah vektor adalah. Oke, kita bahas dulu. Kalau misalkan suatu vektor itu dipecah, maka dia itu akan dipecah menjadi 2 gitu ya. Yang pertama, oke sebentar. Dia akan dipecah menjadi horizontal. Kalau horizontal, berarti vektornya adalah F cos theta. Selanjutnya, kalau dipecah jadi vertikal, berarti F sin theta. Nah, oke. Lanjut ke pilihannya. A. Memperbesar nilai vektor. Justru karena dengan kita memecah nilai vektor, maka nilai vektor itu akan menjadi kecil gitu ya. Yang awalnya jadi satu kesatuan terus kita pecah gitu ya, menjadi 2 bagian tadi. Artinya nilai vektornya pun nggak besar. Jadi ini adalah salah. Kemudian menghilangkan arah. Justru dengan kita memecah vektor itu tadi, kita bisa tahu nih teman-teman arahnya itu kemana. Nah di sini bisa kita lihat arahnya adalah horizontal, berarti apa ya, miring gitu ya, gini gitu ya. Kalau misalkan digambarkan itu misal seperti ini. Nah ini tuh horizontal, ini tuh vertikal. Gitu. Kemudian mempermudah analisis arah gitu ya. Mempermudah analisis arah. Apakah benar? Jawabannya benar ya teman-teman, karena dengan kita udah memecah, kita jadi tahu, oh ternyata F cos theta itu horizontal ya, ternyata F sin theta itu vertikal. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Terus yang D kenapa kok salah gitu? Karena di sini mengubah besaran vektor menjadi skalar, di mana hal itu tidak mungkin terjadi gitu ya, karena ketika kita sudah memecah vektor artinya kita juga memecah arahnya gitu, sehingga tidak mungkin besaran vektor yang punya
arah tiba-tiba diubah jadi skalar ataupun nilai aja. Ini juga salah. Selanjutnya 6. Oke, kita ke nomor 6. Jarak tempuh berbeda dengan perpindahan karena gitu. Oke, kita identifikasi dulu ya. Apa sih perbedaan dari jarak tempuh sama perpindahan itu ya. Jadi kalau jarak tempuh kalau jarak tempuh itu sendiri adalah total lintasan. Jadi yang dilihat adalah total lintasannya. Terus yang kedua, kalau jarak tempuh itu adalah skalar gitu ya. Jadi dia tidak memperhatikan arah. Terus yang ketiga adalah jarak tempuh itu selalu positif. Jadi jarak tempuh itu nggak ada yang negatif, teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalkan perpindahan begitu ya, di sini bisa kita lihat. Nah, kalau perpindahan yang seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa perpindahan adalah perubahan posisi yang dilihat. Perubahan posisi awal ke akhir. Selanjutnya, perpindahan adalah termasuk dari besaran vektor. Artinya dia punya nilai dan arah. Seperti yang saya contohkan tadi, misal kayak saya berjalan kaki 10 meter ke arah utara. Nah, terus yang terakhir, besaran perpindahan itu selain termasuk besaran vektor, dia juga bisa positif ataupun negatif gitu nilainya. Ataupun negatif itu tergantung arahnya. Tergantung arah. Tergantung arah atau acuannya. Nah, dari sini bisa kita identifikasi gitu ya teman-teman. Jarak tempuh berbeda dengan perpindahan karena jarak tempuh selalu 0, nggak mungkin ya teman-teman. Karena dia selalu positif gitu ya. Bisa aja 0 gitu ya. Tapi nggak selalu 0 gitu ya. Kemudian perpindahan itu tidak memiliki satuan. Oke, perpindahan tidak memiliki satuan. Apakah benar? Jawabannya enggak ya teman-teman, karena satuan dari perpindahan itu meter gitu ya. Jadi ini tuh satuannya meter harusnya. Kemudian perpindahan memperhatikan arah. Nah, ini jawaban yang benar teman-teman. Jawabannya yang C. Kenapa? Karena kita pun udah bahas di soal-soal sebelumnya bahwa perpindahan itu memiliki arah. Contohnya adalah 10 meter, saya berjalan kaki 10 meter ke arah utara. Kemudian jarak tempuh adalah vektor. Jawabannya enggak ya teman-teman, karena jarak tempuh itu hanya punya nilai aja, sedangkan vektor itu punya nilai dan juga arah. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Percepatan bernilai 0 ketika benda, kita identifikasi dulu rumus dari percepatan sendiri itu apa gitu ya. Jadi rumus percepatan itu dilambangkan seperti huruf A ini. Kemudian sama dengan delta V, di mana V adalah kecepatan. Sedangkan per delta T gitu ya. T
artinya adalah waktu. Nah, kapan percepatan dikatakan nol gitu ya? Itu ketika terjadi suatu kondisi, dua kondisi gitu ya. Nah, percepatan dikatakan nol itu ketika bendanya diam. Artinya kecepatannya itu sama dengan nol. Yang kedua, kondisinya adalah ketika percepatan dikatakan nol itu ketika kecepatannya konstan gitu ya. Tetapi tidak sama dengan nol, tetapi stabil gitu ya. Jadi misal kecepatannya itu ya udah stabil 2 km per jam doang gitu. Jadi nggak berubah-berubah, nggak naik ataupun nggak turun gitu ya teman. Jadi dikatakan nol percepatannya ketika kecepatannya itu konstan. Nah, dari sini kita bisa identifikasi percepatan bernilai nol ketika benda A diam. Apakah benda diam itu bisa dikatakan percepatannya nol? Memang dalam rumus yang kita bahas tadi, percepatan dikatakan nol itu bisa aja bendanya diam gitu ya. Tetapi ini tuh hanya dalam kondisi tertentu aja gitu. Jadi masih kurang tepat. Kemudian selanjutnya apakah bergerak melingkar? Kalau bergerak melingkar itu bukan bagian dari percepatan ya, tetapi bagian dari percepatan sentripetal. Di mana A-nya itu tidak sama dengan 0. Berarti ini juga salah. Kemudian oke, sebentar kita lanjut ke yang D dulu. Bergerak berubah arah gitu ya. Bergerak berubah arah. Ketika kita bergerak berubah arah, artinya ada percepatan gitu. Berarti juga ada arah kecepatan yang berubah, sehingga tidak mungkin percepatannya itu dikatakan bernilai 0 gitu ya teman-teman. Jadi ini juga suatu kondisi yang salah. Jadi kemudian kita balik ke yang C. Bergerak lurus beraturan. Artinya kecepatan, maksudnya kalau misalkan bergerak lurus beraturan berarti kecepatannya itu konstan gitu ya, sesuai yang saya bilang dalam kondisi ini. Jadi dikatakan percepatannya itu 0 ketika bendanya itu bergerak lurus beraturan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian selanjutnya tanda nomor 8, tanda negatif pada kecepatan menyatakan, oke, kita bahas ya. Kita bahas gitu ya. Kita bahas satu persatu. A, benda melambat. Berarti apakah benda melambat itu termasuk tanda negatif kecepatan? Jawabannya enggak ya teman-teman. Karena kalau benda melambat itu justru menunjukkan percepatannya itu negatif gitu ya. Jadi di sini lebih ke arah percepatannya itu negatif. Kemudian arah gerak berlawanan acuan. Jawabannya benar ya teman-teman, karena ketika kecepatan dikatakan negatif itu ketika arahnya itu relatif terhadap sistem koordinat gitu ya. Bisa kita lihat di sini, misal kalau misalkan negatif itu berarti kecepatannya ke kiri gitu ya. Di sini misal kita tulis kalau kecepatannya positif itu berarti ke kanan.
Kalau negatif itu berarti ke kiri. Oke. Kemudian selanjutnya percepatannya 0. Nah, apakah ada hubungannya? Enggak ya teman-teman. Tanda negatif pada kecepatan itu tidak ada hubungannya dengan percepatan. Kemudian kecepatannya 0. Nah, kalau dari sini kita udah bisa identifikasi gitu ya. Kalau kecepatannya 0 berarti nggak perlu tanda negatif gitu ya. Jadi yang ini salah, yang ini juga salah, yang ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, selanjutnya kita beranjak ke soal nomor 9. Grafik posisi terhadap waktu pada GLB berbentuk. Nah, tadi GLB itu apa? Adalah gerak lurus beraturan. Oke, kita tuliskan rumusnya gitu ya. Kita identifikasi gitu ya dari rumusnya. Rumus dari GLB sendiri itu adalah ini X sama dengan X0 tambah V kali T. Dimana kalau kita lihat kalau di persamaan garis lurus gitu ya, maka ini kan gerak lurus beraturan gitu ya. Maka kalau kita lihat di persamaan garis lurus, kita bisa lihat nih Y, kalau persamaan garis lurus kan rumusnya Y sama dengan MX plus C gitu ya. Dimana Y ini merupakan posisinya. Jadi ini itu adalah Y. Kemudian yang menjadi nilai M ataupun kemiringan dari garis lurus kalau di sini itu adalah kecepatannya gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau C-nya itu adalah X0-nya ataupun posisi awalnya gitu. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat gitu ya teman-teman bahwa kalau di garis lurus, oh ternyata benar gitu ya. Ketika kita cocokkan dengan persamaan garis lurus, rumusnya ini, oh posisi X itu Y. Kemudian X0 itu adalah C. Kemudian V itu menunjukkan nilai dari kemiringan itu sendiri. Nah, di sini kita identifikasi gitu ya. Apakah grafiknya berbentuk parabola gitu ya? Jawabannya enggak ya teman-teman, karena parabola sendiri itu adalah grafiknya adalah GLBB gitu ya. Dimana itu ada erat kaitannya dengan posisi, waktu, dan juga percepatan. Jadi kalau ini itu termasuk GLBB sebenarnya. Kemudian hiperbola. Jelas hiperbola itu tidak termasuk dari GLB gitu ya, karena ini adalah gerak lurus beraturan. Kemudian garis lurus, jawabannya benar ya teman-teman, karena sesuai dengan yang telah kita identifikasi tadi bahwa oh ternyata sama nih rumusnya dengan persamaan garis lurus gitu ya. Kemudian apakah lingkaran? Jelas enggak ya. Kalau lingkaran berarti grafiknya itu geraknya melingkar gitu ya, bukan lurus. Jadi ini salah, ini salah, ini salah. Jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya, gerak parabola dapat dianalisis sebagai kombinasi gerak. Oke. Kita identifikasi dulu gitu ya dari rumusnya gitu. Parabola sebentar. Nah, gerak parabola kalau misalkan kita identifikasi itu dia ada dua komponen gitu ya. Yang pertama adalah garis horizontalnya gitu. Kalau parabola itu kan gini ya teman-teman. Bisa kita identifikasi misal kalau horizontal berarti rumusnya apa? Berarti rumusnya adalah X sama dengan V0 cos theta kali T. Loh, dapat rumus ini dari mana gitu ya? Dapat rumus ini itu dari sini. Vx sama dengan V0
cos theta. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua adalah vertikal. Nah, kalau vertikal berarti dia gimana rumusnya? Berarti rumusnya adalah Y. Oke, sebentar teman-teman. Nah, rumus yang tadi yang di horizontal itu adalah ketika kecepatannya itu konstan gitu ya. Jadi di sini misal Vx sama dengan V0 cos theta. Nah, kalau di vertikal sendiri dia itu termasuk dari GLBB gitu ya. Jadi ini tuh termasuk dari GLBB. Sedangkan ini adalah GLB gitu. Makanya dia punya rumus konstan gitu ya teman. Kalau GLBB berarti rumus kecepatannya itu kayak gini. Vy sama dengan V0 sin theta min G kali T. Nah, sedangkan kalau Y-nya sendiri gitu ya. Berarti kalau Y-nya sendiri itu gimana rumusnya? Berarti sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Nah, dari sini kita bisa lihat gitu ya teman-teman. Ini GLB, ini GLBB gitu ya. Berarti kita bisa lihat gitu ya, identifikasi mana yang termasuk dari kombinasi geraknya gitu. Apakah melingkar dan vertikal gitu ya? Jawabannya enggak ya teman-teman, karena gerak parabola itu tidak melibatkan gerak melingkar. Apakah horizontal dan vertikal? Kita skip dulu ke pilihan yang C. Apakah lurus dan melingkar? Sekali lagi gerak parabola itu tidak melingkar, ini juga tidak melingkar. Kemudian dipercepat dan diperlambat gitu ya. Ini itu bukan termasuk kombinasi gerak, tetapi ini adalah deskripsi dari kecepatan gitu ya. Jadi ataupun percepatan gitu. Jadi jawabannya ini juga salah. Jadi terus kita balik ke yang pilihan yang B, horizontal dan vertikal. Nah, di sini tadi saya udah jelasin ya teman-teman bahwa parabola itu adalah kombinasi dari dua gerak, yakni GLB dan juga GLBB, di mana GLB-nya adalah horizontal, GLBB-nya adalah vertikal. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, nomor 11. Penyebab utama perubahan gerak suatu benda adalah oke, kita lihat di sini. Yang pertama, massa. Massa, apa sih massa tadi itu? Massa itu sendiri adalah berat gitu. Ataupun bisa dibilang massa itu adalah ukuran inersia. Artinya dia kecenderungan menolak perubahan gitu ya. Jadi bukan penyebab dari perubahan itu sendiri gitu. Jadi ini itu adalah ukuran inersia gitu ya. Selanjutnya kita skip dulu yang B, kita lanjut ke yang C, kecepatan. Kecepatan apakah penyebab suatu gerak gitu? Jawabannya enggak ya, tetapi kecepatan itu adalah hasil dari gerak itu sendiri gitu ya. Jadi misal kecepatannya 2 km per jam, 3 km per jam, berarti itu adalah hasil gitu ya, bukan penyebab dari gerak itu sendiri. Ini adalah hasil gerak gitu ya. Selanjutnya, energi. Kalau energi itu hubungannya dengan usaha gitu ya, bukan dengan gerak. Jadi kita balik lagi ke yang B. Apakah gaya termasuk dari penyebab perubahan gerak? Jawabannya benar ya teman-teman, karena gaya itu menyebabkan perubahan keadaan gitu. Jadi dia itu menyebabkan perubahan keadaan.
Dimana ketika suatu benda diberi gaya, maka suatu benda tersebut itu pun akan bergerak, berubah gitu ya. Jadi yang benar di antara jawaban yang ini adalah yang B. Selanjutnya nomor 12. Hukum 1 Newton berkaitan dengan konsep gitu ya. Jadi apa sih kita perlu identifikasi dulu ya. Bunyi hukum 1 Newton itu apa gitu ya. Jadi kita identifikasi dulu di sini. Oke, sebentar. Kita identifikasi di sini aja. Jadi hukum 1 Newton itu berbunyi artinya setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika ada gaya resultan yang bekerja padanya gitu ya. Nah, oke. Kita lihat sekarang nomor satu. Usaha itu erat kaitannya dengan gaya dan juga perpindahan gitu ya. Jadi dia itu bukan termasuk dari hukum 1 gitu. Jadi kalau dirumuskan tuh usaha itu rumusnya gini. W sama dengan F kali S. Jadi dia tidak termasuk dari hukum 1. Kemudian momentum. Momentum itu erat kaitannya dengan impuls gitu ya teman-teman. Bukan dengan hukum 1 Newton. Kemudian selanjutnya inersia. Apakah inersia termasuk dari hukum 1 Newton? Jawabannya iya. Karena inersia itu sendiri adalah kecenderungan benda mempertahankan keadaan geraknya. Mempertahankan keadaan geraknya. Nah, selanjutnya impuls. Apakah impuls itu berkaitan dengan hukum 1 Newton? Jawabannya enggak ya teman-teman, karena impuls itu sendiri berkaitan dengan momentum. Jadi di sini ini nomor pilihan A yang salah, B salah, kemudian D salah, dan yang benar adalah yang C. Kemudian selanjutnya, resultan gaya 0 pada benda berarti Oke. Kita identifikasi dulu ya rumus dari gaya itu apa gitu. Jadi rumus dari di sini aja. Rumus dari gaya itu sendiri adalah M kali A gitu ya. Nah, jika resultannya dikatakan 0, maka 0 sama dengan M kali A gitu ya. Berarti di sini kita bisa lihat gitu ya. Maka
percepatannya juga ikut 0 gitu ya teman-teman. Jadi bisa kita identifikasi di sini percepatannya adalah 0. Nah, kondisi A sama dengan 0 ini sudah tadi kita udah bahas. Yang pertama adalah ketika kecepatannya itu sama dengan 0 atau kecepatannya konstan gitu ya. Nah, kemudian kita balik ke sini lagi gitu ya teman-teman. Kita identifikasi. Resultan gaya 0 pada benda berarti benda pasti diam. Nggak mungkin, karena bisa aja benda itu jadi bergerak lurus beraturan gitu. Nggak pasti diam gitu ya teman-teman. Kan ada dua kemungkinan gitu, antara bendanya diam atau enggak konstan gitu kecepatannya. Jadi ini enggak termasuk. Kemudian benda pasti berhenti. Nah, sama kayak pertanyaan yang A, pernyataan yang A, benda pasti berhenti, berarti benda itu diam, dan itu belum tentu diam gitu ya, karena bisa aja bergerak konstan. Kemudian percepatannya 0 gitu ya. Di sini bisa kita lihat kalau misalkan gayanya 0, berarti A-nya juga sama dengan 0. Berarti yang benar adalah yang C gitu ya. Kita bisa lihat dari rumus ini. Kemudian kecepatannya sama dengan 0. Sekali lagi bisa kita katakan bahwa resultan gaya 0 itu kecepatannya nggak harus 0. Bisa aja kecepatannya itu konstan gitu ya. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Hukum 3 Newton mengatakan gaya selalu A. Oke, kita identifikasi dari sini. Gaya selalu menyebabkan gerak gitu ya. Apakah gaya selalu menyebabkan gerak gitu ya? Nggak selalu teman-teman, karena ketika suatu gaya, misal ada satu gaya terus ada gaya lain gitu ya, bisa aja gaya yang lain yang diberikan pada suatu benda ini membuat benda itu diam gitu. Jadi belum tentu menarik. Misal ada barang meluncur gitu ya dari atas ke bawah. Nah, kalau kita tarik pakai tali yang dari atas kan berarti bisa aja benda itu bergerak ke atas ataupun benda itu diam gitu ya, diam di tempat gitu ya, ketika kita mencoba menahan dari benda itu. Jadi jawabannya enggak. Kemudian gaya berbanding lurus dengan percepatan. Nah di sini tadi kita udah sempat bahas gitu ya di nomor sebelumnya bahwa gaya berbanding lurus dengan percepatan itu termasuk dari hukum 2 Newton ataupun resultan gaya yang kita bahas tadi. Hukum 2 Newton. C. Gaya muncul berpasangan. Kira-kira hukum 3 Newton itu bunyinya gimana sih? Nah, jadi bunyi dari hukum 3 Newton itu bunyinya artinya jika benda A mengeksertakan gaya pada benda B, maka benda B juga akan mengeksertakan gaya pada benda A yang sama besar, berlawanan arah, dan juga garis gitu ya. Yang dimana berarti hukum 3 Newton ini artinya kalau kita rumuskan gitu ya, berarti F aksi itu juga sama dengan negatif F reaksi gitu ya. Yang dimana kedua gaya ini itu tidak saling menghilangkan dan kedua gaya ini selalu muncul berpasangan. Jadi sesuai yang saya bilang tadi bahwa hukum 3 Newton itu akan jika benda A
mengesertakan gaya pada benda B, maka benda B juga akan mengesertakan gaya pada benda A gitu, yang sama besar, kemudian berlawanan arah dan juga segaris. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian tujuan utama diagram benda bebas. Oke, kita identifikasi dulu tujuannya apa sih dari diagram benda bebas. Oke, yang pertama adalah menggambarkan benda sebagai titik atau bentuk sederhana. Kemudian yang kedua, menunjukkan semua gaya eksternal yang bekerja. Gaya luar gitu ya, yang bekerja. Terus yang ketiga, mengabaikan benda yang lain. Oke. Jadi dari sini kita bisa tahu gitu ya. Yang pertama, menggambarkan lintasan. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa diagram benda bebas itu tidak menunjukkan lintasan, tetapi hanya gaya aja. Berarti ini salah. Kemudian selanjutnya adalah menunjukkan massa benda. Nah, sekali lagi massa itu ditulis sebagai angka gitu ya. Dan itu bukan merupakan tujuan utama dari diagram benda bebas. Kemudian yang C, mengisolasi gaya-gaya. Jadi mengisolasi gaya-gaya itu maksudnya artinya menyederhanakan dengan hanya menunjukkan gaya pada benda aja gitu ya. Sesuai dengan 3 tujuan utama yang telah saya tuliskan tadi, menyederhanakan menjadi bentuk yang sederhana gitu ya. Jadi ini salah, ini benar. Kemudian yang D, menentukan kecepatan. Nah, sekali lagi kecepatan itu kita bisa analisis dari gaya gitu ya, bukan dari diagram benda bebas itu sendiri. Jadi jawabannya ini juga salah. Jadi jawaban yang benar pada nomor 15 adalah yang C. Kemudian 16. Pada bidang miring licin, penyebab benda meluncur adalah misal kita identifikasi satu-satu ya teman-teman pilihannya. Gaya normal. Gaya normal itu artinya apa sih? Gaya normal itu berarti adalah gaya yang tegak lurus bidang miring. Artinya tidak menyebabkan geraknya itu menurun. Artinya dia itu adalah gaya yang tegak lurus gitu ya. Selanjutnya, gaya gesek. Gaya gesek. Perlu kita ingat gitu ya, statementnya di sini adalah licin. Artinya kalau ini adalah gaya gesek, berarti seharusnya itu nggak ada gesekan gitu ya. Jadi sudah dipastikan ini juga salah. Ini salah, ini salah.
Kemudian Mg cos theta gitu ya. Nah, Mg cos theta maksudnya apa sih dari Mg cos theta? Nah, maksud dari masa gravitasi cos theta ini sendiri artinya dia menekan bidangnya gitu ya. Menekan bidang miringnya itu, kemudian dia ubah ke gaya normal gitu ya, ke gaya normal ataupun N, sehingga Mg sama dengan cos theta. Nah, sedangkan Mg sin theta gitu ya, Mg sin theta itu maksudnya apa sih? Kalau kita lihat artinya komponen Mg sin theta itu artinya benda itu sejajar. Berarti dia itu lebih ke arah menarik benda miring tersebut. Nah, sedangkan di sini penyebab benda meluncur itu bukan karena menarik benda miring gitu ya. Jadi ini tuh dipastikan jawabannya juga salah. Sehingga jawaban yang benar adalah Mg cos theta karena dia itu menekan bidang miring dan di situ dia menentukan gaya normal. Selanjutnya, nomor 17. Gaya sentripetal selalu mengarah ke arah. Oke. Kita tuliskan rumus dari gaya sentripetal itu sendiri ya. Jadi rumus dari gaya sentripetal itu adalah mv kuadrat per r sama dengan m kuadrat r. Dimana pada gaya sentripetal itu adalah 1 selalu menuju pusat lingkaran. Pusat lingkaran. Terus yang kedua, tegak lurus kecepatannya ataupun arahnya itu tangensial gitu ya kalau teman-teman belajar pas waktu SMA. Terus yang ketiga adalah menyebabkan perubahan arah kecepatan. Perubahan arah kecepatan. Nah, di sini kita bisa identifikasi ya teman-teman, gaya sentripetal itu selalu mengarah kemana gitu ya. Yang pertama, arah gerak. Nggak mungkin ya teman-teman, karena pertanyaannya adalah selalu mengarah kemana. Arah geraknya itu tangensial gitu ya, artinya garis singgung gitu ya. Pusat lintasan. Nah, ini benar teman-teman. Sesuai yang saya tuliskan tadi bahwa gaya sentripetal itu selalu menuju ke pusat lintasan. Kemudian kalau luar lintasan itu bukan sentripetal tapi sentrifugal. Terus arah percepatannya tangensial. Nah, arah percepatannya tangensial itu juga salah karena percepatan tangensial itu searah dengan gerak dan juga dia itu tegak lurus sentripetal gitu. Jadi tidak mengarah ke pusat lintasan. Jadi ini juga salah.
salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya, pada kerangka inersial gaya sentrifugal itu A selalu ada, B gaya nyata, C gaya semu, D sama dengan sentripetal. Oke, kita identifikasi dulu gitu ya. Apa sih gaya sentrifugal itu? Jadi gaya sentrifugal itu adalah gaya yang satu, semu atau aktif. Yang kedua, hanya berputar gitu ya. Kemudian yang ketiga, arahnya ini yang penting. Kalau tadi kita sentripetal gitu ya, arahnya itu adalah menuju pusat. Kalau ini arahnya adalah menjauhi pusat itu sendiri. Sehingga kita bisa identifikasi jawabannya yang benar adalah yang mana itu ya? A selalu ada. Selalu ada itu maksudnya enggak ya teman-teman, karena gaya sentrifugal itu sendiri tidak ada dalam kerangka inersial gitu ya, karena dia selalu dalam kerangka inersial ataupun berputar gitu ya. Jadi ini jawabannya enggak. Kemudian gayanya nyata. Gaya nyata sekali lagi inersial, artinya seolah-olah gitu ya, yang dimana berarti gayanya itu enggak nyata gitu ya teman-teman. Ataupun gayanya itu fiktif gitu ya, bisa dibilang. Ini ada sedikit, gayanya itu semu ataupun fiktif, jadi gayanya itu cuma seolah-olah, makanya jawabannya enggak. Selanjutnya gayanya semu gitu ya, apakah benar? Iya benar teman-teman, jadi gayanya itu semu gitu ya. Selanjutnya sama dengan sentripetal, jelas enggak? Karena kalau sentripetal itu dilihat dari arahnya aja, dia selalu mengarah ke pusat, sedangkan sentrifugal itu menjauhi pusat gitu ya. Contoh kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misal saya kasih contoh di sini, misal ada penumpang mobil gitu ya yang terdorong keluar saat dia belok, dia terdorong keluar dari mobil, padahal sebenarnya penumpang itu pengen tetap lurus gitu, tapi mobilnya malah berputar. Nah, ketika mobilnya berputar ini seolah-olah penumpang itu diberi gaya yang keluar gitu, makanya bisa dibilang juga nggak logis gitu ya sebenarnya. Tetapi kalau di kehidupan nyata itu kan ya udah tinggal belok aja kan, nggak mungkin sampai segitunya. Tapi gaya inersial ini adalah gaya yang semu ataupun fiktif gitu ya. Ketika mobilnya berputar yang dalam artian kita pengen yang lurus tapi mobilnya berputar gitu, maka seolah ada gaya yang keluar. Jadi ini juga salah. Jadi jawabannya yang C. Nomor 19. Usaha bernilai 0 jika A. Gayanya 0, B. Perpindahan 0, C. Gaya tegak lurus perpindahan, D. Gaya searah perpindahan. Kita bisa identifikasi rumus dari usaha itu apa sih gitu ya. Rumus dari usaha itu dilambangkan dengan W. W sama dengan
F kali S kali cos theta. Dimana usaha itu dinyatakan 0 ketika 1 gayanya itu sama dengan 0. Yang kedua, S-nya itu sama dengan 0. S itu adalah perpindahan, artinya tidak ada perpindahan gitu ya. Ataupun ketika cos theta-nya itu 90 derajat gitu ya. Cos theta sama dengan cos 90 derajat, yang dimana artinya dia itu tegak lurus dengan perpindahan. Sehingga jawaban yang benar adalah usaha bernilai 0 jika A gayanya 0. Tetapi ini tuh bukan menjadi fokus utama gitu ya. Tapi benar, kita simpen dulu gitu ya. Kemudian perpindahannya juga 0 gitu ya. Nah, di sini tapi ini tuh sekali lagi bukan fokus utama gitu ya. Jadi ini ini tuh benar gitu ya. Ini benar tetapi tidak menjadi fokus utama gitu ya. Jadi ini salah, ini juga salah. Terus kemudian selanjutnya C, gaya tegak lurus perpindahan. Karena sebenarnya konsep dari usaha itu yang terpenting adalah ketika cos theta-nya itu adalah 90 derajat, yang berarti usaha ataupun W-nya itu sama dengan 0. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Kemudian gaya searah perpindahan gitu ya. Nggak mungkin karena usaha itu maksimumnya adalah cos 0 derajat, yang dimana cos 0 derajat itu sama dengan 1. Sehingga tidak mungkin. Jadi jawaban yang C. Kita ke soal nomor 20. Satuan usaha dalam SI adalah A, watt, B, joule, C, newton, D, pascal gitu. Oke, langsung kita identifikasi. Watt, satuan dari watt itu kalau dalam satuan SI itu adalah daya gitu ya. Jadi watt itu daya. Adalah satuan dari daya. Kalau joule tadi kita sudah bahas bahwa satuan dari joule di soal-soal sebelumnya, bahwa satuan dari joule itu adalah usaha dan juga energi. Kemudian newton, satuan dari newton itu adalah satuan newton merupakan satuan dari gaya. Kemudian kalau pascal, kalau satuannya pascal itu merupakan satuan dari tekanan gitu teman-teman. Jadi bisa kita lihat satuan usaha dalam SI, yang A salah, C salah, D salah. Yang benar satuan dari usaha adalah joule. Seperti itu. Yang B. Selanjutnya kita ke nomor 21. Energi kinetik. Energi kinetik itu energi apa sih teman-teman gitu ya. Di sini energi kinetik itu adalah energi yang bergerak gitu ya. Dimana kalau misalkan kita rumuskan gitu ya, energi kinetik itu energinya seperti ini. EK sama dengan setengah dikali masanya benda dikali kecepatan benda tersebut dikuadratkan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat gitu ya.
Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Jadi energi karena gerak gitu. Nah, nggak perlu bingung-bingung, kita langsung identifikasi nih dari rumusnya gitu. Energi kinetik itu termasuk energi apa gitu ya. Kita coba cek satu-satu. Posisi gitu ya. Posisi, apakah posisi itu berkaitan dengan energi kinetik? Jawabannya enggak ya teman-teman, karena posisi sendiri itu berkaitan dengan energi potensial gitu ya, berkaitan dengan ketinggian gitu biasanya. Kemudian percepatan. Percepatan itu kaitannya dengan hal yang sudah kita bahas tadi, yaitu gaya sama dengan M kali A gitu ya. Jadi percepatan itu tidak berhubungan langsung dengan energi kinetik. Kemudian kecepatan. Energi kinetik itu bergantung pada kuadratnya kecepatan. Yaps, dan kita bisa lihat nih dari rumusnya, bahwa energi kinetik itu bergantung pada kecepatan. Gaya. Selanjutnya di gaya. Gaya apakah berkaitan dengan energi kinetik? Jawabannya enggak, karena gaya itu berkaitan dengan usaha dan juga percepatan. Jadi dia tidak langsung berhubungan dengan energi kinetik gitu ya. Jadi jawaban yang benar dari energi kinetik bergantung pada kecepatan. Selanjutnya adalah energi potensial gravitasi itu bergantung pada. Nah, tadi kita udah bahas energi kinetik, sekarang kita bahas energi potensial. Nah, energi potensial kalau misalkan kita rumuskan begitu ya teman-teman. Energi potensial itu rumusnya adalah massa kali gravitasi kali H kali ketinggian. Dimana dari rumus ini kita langsung bisa identifikasi energi potensial gravitasi itu bergantung pada apa gitu ya. Massa dan kecepatan enggak ya teman-teman. Massa dan kecepatan itu adalah adalah energi kinetik. Kemudian kita skip dulu yang B. Kita ke yang C dulu. Gaya dan waktu. Apakah gaya dan waktu itu berhubungan dengan energi potensial? Enggak. Kemudian D, percepatan dan jarak. Percepatan itu memang ada gitu ya di dalam rumusnya, tetapi jarak itu tidak tepat karena yang benar itu adalah ketinggian. Karena energi potensial itu hadir karena suatu benda itu memiliki posisi ketinggian gitu ya. Sekali lagi memiliki posisi ketinggian yang dimana dari rumusnya kita bisa langsung identifikasi gitu ya, bahwa energi potensial itu bergantung pada yang pilihan opsi B, yakni massa dan ketinggian. Selanjutnya kita beranjak ke soal nomor 23. Teorema usaha energi menyatakan bahwa kita identifikasi dulu ya rumusnya itu seperti apa. Kita mencoba untuk menurunkan rumus ya teman-teman di sini. Jadi teorema usaha energi kalau kita turunkan itu seperti ini, sama dengan delta EK. Nah, delta EK itu sama dengan EKA di EK akhir dikurangi EK awal gitu. Nah, tadi EK rumusnya apa? Tadi EK adalah rumusnya adalah setengah MV kuadrat gitu ya. Berarti di sini kita bisa rumuskan setengah MV kuadrat dikurangi setengah MV 0 ataupun MV awal gitu ya namanya, kuadrat. Ataupun kita langsung bisa nih tulis, berarti
teorema usaha energi itu sama dengan setengah dalam kurung setengah M dalam kurung V kuadrat dikurangi V0 ataupun V awal kuadrat gitu ya. Nah, kita bisa lihat gitu ya teman-teman di sini bahwa teorema usaha energi itu menyatakan bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik gitu ya. Karena kalau kita identifikasi usaha sama dengan energi potensial, jawabannya enggak, karena usaha itu bisa membentuk berbagai energi ya, enggak hanya potensial aja. Jadi ini salah. Kemudian kita skip dulu opsi B, kita yang C. Energi selalu kekal. Teorema usaha energi. Kalau energi selalu kekal itu artinya dia berkaitan dengan hukum kekekalan energi, bukan teorema usaha energi. Selanjutnya, gaya selalu konstan. Gaya selalu konstan, apakah benar? Jawabannya enggak ya teman-teman, karena gaya itu tidak harus konstan dalam teorema usaha energi, sehingga jawabannya ini juga salah. Terus kita balik ke yang B, usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Sama dengan yang telah kita jabarkan tadi gitu ya, bahwa ternyata memang benar usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya nomor 24. Energi mekanik kekal. Oke, langsung dibahas nih di sini. Energi mekanik kekal jika A ada gaya gesek, B ada gaya luar, C hanya gaya konservatif bekerja, D bendanya diam gitu ya. Oke, kita identifikasi energi mekanik itu energi apa sih ya? Jadi energi mekanik sendiri itu adalah energi yang terdiri dari jumlah energi kinetik. Jadi jumlah energi kinetik dan jumlah energi potensial. Energi potensial. Nah, di sini kalau kita lihat gitu ya, kalau kita rumuskan berarti EM itu sama dengan EK plus EP gitu ya. Nah, dikatakan kekal ketika energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhir. Berarti bisa kita identifikasi lagi. Berarti ini EK awal plus EP awal itu harus sama dengan EK akhir plus EP akhir. Nah, dari sini kita bisa tahu gitu ya teman-teman, bahwa energi mekanik itu kekal jika kita identifikasi ada gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang menghasilkan energi panas, sehingga energi mekaniknya itu tidak kekal gitu ya. Sedangkan energi mekanik itu adalah energi yang tetap gitu ya. Oke, di sini. Jadi dia itu energi yang tetap, tidak berubah. Tidak berubah bentuk. Sehingga nggak mungkin
ada gaya gesek gitu ya. Gaya gesek, karena gaya gesek itu akan menghasilkan energi panas gitu ya. Jadi nggak mungkin energinya itu kekal. Terus kemudian ada gaya luar. Nah, kalau ada gaya luar itu juga bisa jadi energi yang konservatif ataupun non konservatif gitu ya. Jadi energinya itu bisa iya atau enggak, bisa kekal ataupun enggak, tergantung gayanya gimana. Kemudian hanya gaya konservatif yang bekerja. Nah, gaya konservatif itu seperti apa sih contohnya? Gaya konservatif itu adalah contohnya ya itu seperti gravitasi ataupun pegas gitu. Yang artinya dia tidak mengubah total energi mekanik. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ada gaya gesek enggak, ada gaya luar enggak. Kemudian hanya gaya konservatif, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian selanjutnya benda diam. Benda diam bisa saja energinya itu tidak kekal jika ada gaya non konservatif. Jadi jawabannya dia itu salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya nomor 25. Momentum didefinisikan sebagai, oke, kita bisa lihat di sini definisi dari momentum itu sendiri seperti apa. Momentum itu adalah ukuran ataupun kuantitas gerak yang dimiliki benda. Jadi momentum itu mengukur kuantitas gerak yang dimiliki benda gitu ya. Jadi kita Nah, kalau dilambangkan gitu ya teman-teman, momentum itu rumusnya apa sih gitu ya. Momentum itu kalau gambarkan dia itu termasuk dari besaran vektor gitu ya. Karena momentum itu tergantung pada seberapa besar massa benda dan seberapa cepat benda itu bergerak gitu ya. Artinya dia erat kaitannya dengan kecepatan. Berarti kalau bisa diibaratkan seperti ini, momentum itu sama dengan massa kali kecepatan, di mana kecepatan itu juga punya arah gitu ya. Sehingga kita bisa identifikasi nih, didefinisikan sebagai yang mana. Oh ya, ternyata di sini sudah terlihat bahwa momentum itu dapat didefinisikan sebagai massa kali kecepatan atau yang B. Selanjutnya 26. Momentum merupakan besaran gitu ya. Sesuai yang kita bahas tadi bahwa rumus dari momentum itu bisa kita lihat dia memiliki kecepatan gitu ya, memiliki arah. Berarti dia termasuk apa? Dia termasuk besaran vektor. Tapi apakah dia punya nilai? Oh ya, ternyata momentum itu juga punya nilai gitu ya. Jadi berarti memenuhi dong syarat kalau misalkan dia dikatakan besaran vektor. Jadi momentum itu adalah termasuk dari besaran vektor. Kemudian selanjutnya nomor 27. Nah, impuls itu berhubungan langsung dengan impuls itu apa sih teman-teman? Impuls sendiri itu adalah ukuran gitu ya, ukuran dorongan. Ukuran dorongan yang diberikan oleh gaya. Dalam selang waktu tertentu.
Sehingga dari sini kita bisa lihat gitu ya teman-teman bahwa impuls itu kalau kita rumuskan juga itu seperti ini. I sama dengan F kali delta T. Gitu ya. Jadi bisa kita rumuskan impuls itu adalah I sama dengan F kali delta T. Nah, impuls juga itu bisa kita rumuskan gitu ya teman-teman. Kita bisa rumuskan impuls itu seperti ini. Erat kaitannya dengan perubahan momentum delta P. Berarti P akhir kurangi P awal sama dengan M dikali V min V0 ataupun V awal. Nah, kita langsung bisa identifikasi di sini. Impuls itu berhubungan langsung dengan, ya udah, ini tadi. Impuls itu langsung berhubungan dengan perubahan momentum. Kalau gaya gimana? Kalau gaya itu terkait, tetapi impuls itu sekali lagi erat kaitannya dengan perubahan momentum. Kemudian kalau energi itu tidak ada hubungannya langsung gitu ya teman-teman. Jadi ini juga salah. Kalau usaha gimana? Kalau usaha itu berhubungan dengan energi, tetap bukan berhubungan dengan impuls. Selanjutnya nomor 28. Momentum sistem kekal jika kita identifikasi gitu ya. Sekali lagi, hukum kekekalan dari momentum itu artinya tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada suatu sistem gitu ya. Jadi tidak ada gaya eksternal gitu ya. Nah, dari opsi ini kalau kita rumuskan itu seperti ini. P total awal itu sama dengan P total akhir. Yang dimana M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 kali V aksen 1 plus M2 kali V aksen 2. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya, momentum sistem kekal jika, berarti jika apa? Jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Jawabannya yang C. Nomor 29. Pada tumbukan tidak lenting sempurna, titik-titik gitu ya. Oke, jadi ciri-ciri tumbukan tidak lenting sempurna itu yang pertama, 1. Tidak kekal. Terus kemudian yang selanjutnya adalah ciri bendanya itu adalah menyatu gitu ya. Kalau itu tadi energinya yang tidak kekal. Menyatu terus kemudian panas. Sehingga sebentar. Sehingga kalau kita lihat dari beberapa opsi di sini, kita identifikasi masing-masing, momentum tidak kekal gitu. Nah, jawabannya enggak teman-teman, karena momentum itu tetap kekal jika tidak ada gaya eksternal gitu ya.
Kemudian selanjutnya energi kinetik tidak kekal. Nah, energi kinetik kekal gitu ya. Energi kinetik kekal itu enggak, karena energi kinetik itu tidak kekal ketika terjadi tumbukan tidak lenting sempurna malah. Kemudian bendanya memantul. Ini tuh ciri dari tumbukan lenting gitu ya teman-teman. Lenting. Tetapi bukan tidak lenting sempurna. Kemudian bendanya menyatu. Nah, ini benar karena tadi kita bahas ya bahwa ciri khas dari tumbukan tidak lenting sempurna itu adalah bendanya menyatu, sehingga jawabannya yang D. Oke, kita ke soal nomor 30. Kesetimbangan statik mensyaratkan. Kesetimbangan statik itu gini syarat ya. Pertama, sigma F sama dengan 0. Berarti A-nya 0 sama dengan A. Yang kedua, sigma T. T ini adalah torsi ya teman-teman. Jadi 0 sama dengan A gitu ya. Nah, kalau ini adalah translasi. Kalau ini rotasi. Nah, kesetimbangan statik itu syaratnya adalah 1. Diam ataupun V-nya itu 0. V-nya sama dengan 0 atau kecepatannya itu konstan. V-nya konstan gitu ya. Yang kedua, itu tidak berotasi. Sesuai dengan rumus tadi gitu ya. Artinya sigma torsinya 0 ya. Tidak berotasi. Atau kecepatan sudutnya itu 0. V sudut 0 atau kecepatan sudutnya konstan. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa kesetimbangan statik itu adalah keadaan di mana benda dalam keadaan diam ataupun tidak berotasi ataupun kecepatannya konstan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kecepatannya 0, kecepatan 0 itu belum tentu seimbang gitu ya teman-teman. Karena bisa jadi aja bendanya itu bergerak. Kemudian kita ke pilihan yang C dulu. Gaya 0 saja. Kalau misalkan gayanya 0 aja berarti resultan gayanya 0. Berarti tapi juga torsi itu juga perlu 0 gitu ya. Karena syaratnya adalah tidak berotasi gitu ya. Kemudian energinya minimum. Karena energi kalau energi minimum ini juga merupakan jawaban yang salah karena tidak selalu berkaitan dengan kesetimbangan statik. Selanjutnya kita balik ke yang B gitu ya. Yang paling menjadi syarat utama dan selalu menjadi syarat utama adalah percepatannya 0 dengan aku yang udah memberikan rumus gitu ya. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa gayanya 0 maka percepatannya 0, torsinya 0 maka percepatannya juga 0. Sehingga jawaban A salah, C salah, D salah, dan jawaban yang benar adalah yang B. Begitu teman-teman. Jadi tadi kita udah membahas sekitar 30 soal gitu ya teman-teman, dari soal nomor 1 dan soal sampai ke soal nomor 30. Dan akan saya lanjutkan kembali di part video berikutnya, soal 31 sampai 100. Nanti akan ada beberapa part sehingga teman-teman diusahakan untuk bisa memahami gitu ya
soal nomor 1 sampai 30. Jikalau teman-teman ada kebingungan, silakan berkomentar di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe serta share pembahasan soal ini ke teman-teman kalian supaya kamu dan juga teman-teman dan juga teman-teman kamu bisa itu ya teman-teman, bisa belajar bersama gitu ya. Mungkin sekian gitu video part yang pertama ini dan sampai jumpa di part berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.